Halo saudara-saudara terkasih, sobat-sobat senior yang saya hormati dan kasihi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya sungguh berharap di usia yang telah kita jalani ini, kita semua berada dalam keadaan yang cukup baik, cukup sehat, cukup kuat, dan cukup tenang untuk menjalani hari demi hari yang berharga ini. Di kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama berhenti sejenak. Bukan untuk membicarakan hal-hal yang berat dengan rasa takut, melainkan untuk merenung dengan jujur dan damai tentang satu kenyataan yang tidak bisa kita hindari sebagai manusia. Akhir dari perjalanan hidup. Saya sendiri kini telah berusia lebih dari 80 tahun. Ketika saya melihat diri saya hari ini, saya masih bisa bersyukur. Saya masih cukup mandiri, masih bisa melakukan banyak kegiatan, masih bisa menikmati hidup dengan cara saya sendiri. Saya masih tertawa, masih berjalan meskipun tidak secepat dulu, masih bisa menikmati pagi dan senja. Terus terang, saya masih punya harapan dan impian. Saya masih ingin hidup lebih panjang. Bukan karena takut pergi, tetapi karena saya masih rindu menyaksikan kelanjutan kehidupan. Saya memiliki anak, menantu, cucu, tetapi belum memiliki cucit. Jika Yang Maha Kuasa mengizinkan, saya ingin melihat generasi setelah generasi itu tumbuh. Itu kerinduan yang sangat manusiawi. Namun di balik semua itu, ada satu kesadaran yang perlahan tapi pasti tumbuh di hati saya. Hidup ini memang bergerak menuju satu titik akhir. Kematian bukan sesuatu yang bisa kita tunda atau hindari. Ia adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Kesadaran ini tidak datang karena saya putus asa. Justru sebaliknya. Kesadaran ini muncul karena saya ingin menjalani sisa hidup dengan lebih jujur, lebih bijaksana, dan lebih bermakna. Di usia senja, kita mulai menyadari bahwa tubuh kita tidak lagi sekuat dulu. Kita mungkin masih bisa beraktivitas, tetapi kita tahu batas-batas kita semakin nyata. Kita tahu bahwa setiap hari adalah anugerah, bukan kepastian. Dan justru disinilah nilai hidup itu menjadi sangat berharga. Ketika kita menyadari keterbatasan, kita belajar menghargai waktu. Kita belajar mensyukuri nafas. Kita belajar menikmati hal-hal sederhana yang dulu mungkin kita anggap sepele. Refleksi tentang kematian bukanlah undangan untuk takut. Refleksi ini adalah undangan untuk hidup dengan penuh kesadaran. Supaya kita tidak lagi menjalani hari dengan tergesa-gesa, penuh keluhan, atau dipenuhi kegelisahan yang tidak perlu. Karena pada akhirnya, hidup yang baik bukan diukur dari berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita hidup di hari-hari yang diberikan kepada kita. Takut mati atau takut proses menuju kematian. Beberapa waktu lalu, saya berbincang dengan teman-teman sebaya, orang-orang yang usianya juga sudah memasuki 80-an. Saya mengajukan satu pertanyaan sederhana, tetapi sangat dalam. Apakah kamu takut mati? Jawaban mereka beragam, tetapi satu jawaban sangat membekas di hati saya. Seorang teman berkata dengan jujur, "Saya tidak takut mati, yang saya takutkan adalah proses menuju kematian." Kalimat itu sangat manusiawi, karena memang jika kita pikirkan dengan jujur, setelah kematian itu sendiri kita tidak lagi merasakan apa-apa. Tidak ada rasa sakit, tidak ada penderitaan, tidak ada ketakutan. Semua selesai. Yang sering kali menakutkan justru adalah masa sebelum itu, ketika tubuh melemah, ketika ketergantungan meningkat, ketika rasa sakit hadir, ketika kita berada di antara hidup dan pergi. Kematian tetaplah misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dan bagaimana ia datang. Kita tidak tahu apakah kita akan pergi dengan tenang atau melalui masa-masa yang berat.
Dan ketidaktahuan inilah yang sering membuat hati manusia gelisah. Sebagai orang yang berada di bagian akhir perjalanan hidup, kita perlu jujur pada diri sendiri. Secara fisik, kita memang tidak semakin kuat. Kita mungkin masih aktif, tetapi kenyataannya tubuh kita semakin rapuh. Ini bukan kegagalan, ini adalah hukum alam kehidupan. Banyak dari kita mungkin pernah berkata dalam hati, "Kalau boleh, saya ingin tidur dan tidak bangun lagi." Itu adalah doa yang lahir dari keinginan untuk pergi dengan damai, tanpa penderitaan. Namun, realitas tidak selalu seperti itu. Saya pernah mengunjungi seorang sahabat yang terbaring di ruang perawatan intensif. Tubuhnya lemah, alat-alat medis membantunya bernafas, darahnya harus dibersihkan oleh mesin. Itu adalah kenyataan yang berat untuk dilihat, apalagi untuk dijalani. Di momen seperti itu, kita belajar satu hal penting. Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita, tetapi selalu berada dalam pengawasan yang Maha Kuasa. Di hadapan kondisi yang tidak kita pahami, kita belajar berserah, bukan dengan pasrah tanpa harapan, tetapi dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi tidak pernah lepas dari kasih dan kebijaksanaannya. Berserah tanpa kegelisahan. Dalam perjalanan hidup menuju senja, kita tidak pernah tahu bagaimana akhir cerita kita. Tidak ada peta yang pasti. Tidak ada jadwal yang bisa kita tentukan sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa, sumber kehidupan yang telah menyertai kita sejak awal. Ketakutan terbesar manusia bukan hanya tentang mati, tetapi tentang merasa sendirian, merasa ditinggalkan, merasa menghadapi kegelapan tanpa pendamping. Namun keyakinan yang menenangkan hati kita adalah ini: kita tidak pernah sendirian. Bahkan di saat-saat paling lemah sekalipun. Ketika seseorang berada di masa-masa paling sulit dalam hidupnya, ketika tubuh tidak lagi mampu menopang dirinya sendiri, disitulah kehadiran Yang Maha Kuasa menjadi nyata. Bukan selalu dengan kesembuhan instan, tetapi dengan kedamaian yang menjaga hati. Berserah bukan berarti menyerah. Berserah berarti mempercayakan. Artinya kita tidak lagi menggenggam hidup ini dengan ketakutan, tetapi membukanya dengan kepercayaan. Kita belajar berkata, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku percaya bahwa apapun yang terjadi berada dalam tangan kasih yang tidak pernah salah." Dan kepercayaan inilah yang mengusir kegelisahan, bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati menjadi tenang. Selama masih hidup, hiduplah dengan makna. Selama kita masih bernafas, selama kita masih diberi kekuatan, hidup ini tetaplah kesempatan. Kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk mengasihi, kesempatan untuk memberi dampak sekecil apapun. Usia senja bukan akhir dari makna hidup. Justru seringkali di usia inilah kita memiliki kebijaksanaan yang tidak dimiliki oleh usia muda. Apapun yang masih bisa kita lakukan, menyapa, mendoakan, mendengarkan, memberi nasihat dengan lembut, semua itu bernilai. Tidak ada usaha baik yang sia-sia ketika dilakukan dengan hati yang tulus. Kita mungkin tidak lagi bekerja seperti dulu. Kita mungkin tidak lagi produktif secara fisik. Tetapi kehadiran kita, ketenangan kita, dan sikap kita adalah kesaksian hidup yang sangat berharga. Hidup ini memang sementara, tetapi sementara tidak berarti sia-sia. Menjalani akhir dengan damai. Kematian akan datang kepada setiap manusia, itu pasti. Tetapi yang terpenting bukan kapan ia datang, melainkan bagaimana hati kita menyambutnya. Jangan biarkan hati kita gelisah. Jangan biarkan ketakutan menguasai hari-hari terakhir kita. Percayalah kepada Yang Maha Kuasa
yang telah menyertai kita sepanjang hidup. Percayalah bahwa ada tempat yang penuh damai setelah perjalanan ini berakhir. Ketika saat itu tiba, kita tidak akan berjalan sendirian. Tangan kasih-Nya akan menuntun kita dengan lembut, dengan penuh pengertian. Dan sampai hari itu datang, mari kita hidup dengan syukur, dengan kasih, dan dengan ketenangan. Karena hidup yang dijalani dengan damai adalah persiapan terbaik untuk pulang dengan damai.